Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia Syariah Economic Festival 2022. Kali ini stage demo ISEF akan diisi sesi talk show dengan tema yang sangat menarik, yaitu cashless anti boros. Untuk informasi kepada para tamu undangan, penukaran uang rupiah edisi 2022 sudah tersedia di lower lobby parkir lounge jam 10 sampai 14 siang. Nomor antrian bisa diambil di booth e-voucher depan pintu masuk assembly atau exhibition. Untuk memulai tema kita pada hari ini, talk show kita pada hari ini, untuk itu kami akan menyerahkan kepada moderator kita kali ini. Mari kita sambut Ronggo Gundalayuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia Syariah Economic Festival 2022. Tema ISEF ke-9 tahun 2022 ini adalah cashless anti boros. Untuk tema talk show di sore hari ini, kami lihat di sini ibu-ibu dan mbak-mbak dan ada bapak-bapak juga mungkin satu ya. Saya lihat masih semangat ya untuk mengikuti acara kita di sore hari ini. Jadi ISEF 2022 merupakan sebuah platform kolaborasi ekonomi syariah berskala internasional yang diadakan pada tanggal 5 sampai dengan 9 Oktober 2022. Dan rangkaian ISEF 2022 ini cukup banyak acara yang bisa kita ikuti bersama, antara lain International Conference dan Seminar, National Conference dan Webinar. Kemudian di sini juga ada business coaching, workshop, talk show, exhibition, showcasing, fashion show. Ya, di sini banyak ibu-ibu saya lihat. Jadi jangan ketinggalan fashion show-nya. Di sini juga banyak barang-barang UMKM yang Bapak Ibu bisa lihat dan tentunya dibeli, jangan lupa. Kemudian juga ada Mukernas, taklim dan takbir. Juga ada business matching ya, kalau Bapak Ibu pelaku usaha di sini ada dilakukan juga business matching, kemudian linkage dan pekan intermediary, termasuk juga ada lomba dan kompetisi. Nah, kami mengundang ibu-ibu sekalian di sini untuk mengunjungi Indonesia Halal Showcase, pameran yang diikuti oleh di sini banyak sekali standnya ya. Ini kalau dihitung-hitung ada 750 brand, mulai dari mode fashion, makanan, minuman, perbankan, pesantren, dan banyak lagi. Informasi lebih lengkap tentunya mbak-mbak dan ibu-ibu bisa lihat di www.isef.co.id. Sekarang kita akan mulai di sesi kita yang talk show di sore ini, yaitu cashless anti boros, yang tujuannya tentunya untuk meningkatkan awareness penggunaan pembayaran non tunai seperti QR Code Indonesia Standar. Ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin sudah saya lihat di masa pandemi ini terutama pasti sudah mulai ya menggunakan pembayaran digital ya, either itu datang ke mall atau ke pasar bayarnya pakai digital, pakai kris, atau mungkin saya lihat di sini ibu-ibu pasti suka belanja juga ya di e-commerce ya, tinggal pilih barangnya, klik-klik bayar, besoknya barangnya sudah datang gitu ya. Nah, ini kalau ibu belanja di toko-toko atau di mall pakai QR Code Indonesia Standar, nah kris itu adalah satu standar QR untuk pembayaran yang sudah di launching oleh Bank Indonesia sejak 17 Agustus 2019. Jadi ibu-ibu cukup punya satu aplikasi saja, baik mobile banking atau aplikasi pembayaran, dan bisa scan semua QR Code Indonesia Standar apapun dari bank atau non-banknya. Nah, namun demikian kalau kita lihat sekarang semakin mudah ya, tinggal scan, klik, bayar, yang penting ada saldonya, kita bisa belanja mudah, cepat, nggak perlu datang ke ATM, tarik uang tunai. Nah, tapi dengan kemudahan ini apakah pengeluaran kita jadi lebih boros? Apakah ada stigma itu? Dan bagaimana cara kita bisa tetap mengendalikan diri? Sore ini kita sudah kehadiran dua bintang tamu, pakar-pakarnya, terutama yang juga pakar syariah. Kami undang di sini yang pertama adalah Ibu Anissa Steviani untuk bisa menemani saya di sini.
Ya, Ibu Anissa Steviani ini adalah pakar financial coach keuangan yang juga lifestyle blogger dan beliau memiliki sertifikasi Certified Financial Planner dan sering mengisi acara mengenai keuangan atau financial coach yang tentunya ibu-ibu di sini nanti bisa banyak belajar dari beliau ini. Selamat sore. Sore Mas Ronggo. Baik, sehat? Sehat alhamdulillah Ibu. Semoga sehat ya. Seneng banget bisa ketemu di acara segede gini lagi nih Mas. Setelah sekian lama di rumah terus. Baik, Sekarang terima bisa ketemu kasih. lagi dan silaturahmi bareng-bareng ya Ibu-ibu. Baik, terima kasih. Nah, yang kedua kita undang panelis kita yang juga di sini ahli keuangan. Mungkin supaya saya tidak pria sendirian di sini ya. Nah, saya mengundang satu lagi rekan saya, Mas Yogi Rizkian Bahar. Beliau adalah Direktur Utama dari Link Aja yang tentunya sudah malang melintang di dunia keuangan di telekomunikasi selama 18 tahun. Assalamualaikum semua. Sehat Mas Yogi? Alhamdulillah. Saya jadi agak gantengan di sini ya. Ibu-ibu semua kalau saya. Iya, apalagi cuma Bapak yang pakai peci paling ganteng berarti di sini. Iya, wajib itu hukumnya gitu ya. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Anissa dan Pak Yogi atas kehadiran talkshow kita sore ini. Kita mungkin mulai, tentu ibu ingin belajar mengenai financial planner ya, dan kita sudah kedatangan ahlinya. Mungkin Bu Anissa sendiri sudah biasa mungkin ya menggunakan aplikasi pembayaran, mobile banking sudah terbiasa gitu ya Mbak? Saya udah lama nggak pegang uang cash ya. Oh iya. Karena udah cashless semua ya Pak Iya. ya. Gimana dengan kemudahan yang sekarang ini, pengalamannya belanja seperti apa gitu? Kalau pengalaman aku justru menyenangkan ya, nggak kotor. Lagian pandemi gini kan kita kayak lebih parno ya sama yang kotor-kotor, dikit-dikit cuci tangan gitu. Jadi semuanya udah nggak pegang cash sama sekali sih. Dan kebetulan kalau tinggal di Jakarta kan emang lebih gampang ya. Parkir aja udah nggak perlu tuh kita bayar pakai cash lagi. Tapi kalau misalnya pulang ke rumah orang tua aku di Bandung, baru biasanya agak jet lag tuh. Nggak semua tempat soalnya udah bisa parkirnya tuh bayarnya cashless tuh belum bisa tuh. Iya, Jadi iya. memang dilihat dulu tempatnya. Cuman so far sih aku pengalamannya menyenangkan dan financial planning sebetulnya lebih gampang kalau cashless itu. Oke. Nah, dengan segala kemudahan itu banyak orang yang bicara, oh sekarang semakin kita cepat transaksi semakin boros gitu. Ada stigma seperti itu. Nah itu benar gak sih Mbak? Iya, ibu-ibu ada yang mengalami setelah pakai cashless semuanya jadi lebih boros. Ada yang mau mengaku? Oh iya, ternyata mengaku ya memang lebih boros ternyata Pak. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru ya. Ketika dulu kartu kredit pertama kali ada rame gitu ya di Indonesia, orang bilang, "Ah, jangan pakai kartu kredit, nanti jadi lebih boros." Terus juga waktu awal-awal internet banking muncul, transfer nggak perlu ke ATM lagi, nggak perlu ke bank lagi, orang juga bilang hal yang sama. Ah, aplikasi internet banking bikin boros gitu ya. Yang disalahin terus menerus nih orang ketiganya ini nih gitu ya. Kartu kreditnya, aplikasinya, dan sekarang cashless-nya ini nih yang disalahkan. Padahal kan sebenarnya spending ini tidak dipengaruhi oleh bentuk uangnya. Ada ibu-ibu yang modelnya gini, ah mau beli galon ah gitu ya ke minimarket depan, ngambil ke ATM uangnya 100.000, beli galonnya 20.000, 8.000-nya nggak tahu kemana. Sering ya ibu-ibu ya, apalagi kalau bawa anak, ya kan kita belanja kebutuhannya cuma 50.000, belanja buat anaknya 100.000 gitu. Nah itu kan tidak dipengaruhi sama bentuk uangnya, mau cash juga bisa aja nih kejadian kayak gini. Jadi menurut aku dicari tahu kenapanya sih Mas Ronggo, jadi kenapa kita nggak bisa mengendalikan diri gitu. Kalau misalnya uangnya cash, kenapa celamitan? Uang yang harusnya buat beli gas nih udah diamplopin, dipisah-pisahin nih kayak ibu-ibu TikTok tuh kan pada pakai dompet apa tuh yang dipisah-pisahin itu, tapi celamitan. Ini uang buat beli galon, buat beli gas, dipakai buat jajan sore gitu. Nah itu kenapanya yang harus dicari tahu. Begitupun dengan kalau uangnya cashless, kenapa uang yang harusnya buat bayar listrik bulan depan tapi malah dijajanin ke yang lain. Apakah misalnya lagi ada masalah di rumah gitu ya. Ngaruh banget ya berantem sama suami ujung-ujungnya pengen jajan ah gitu kan. Atau enggak yang kerja nih di kantor lagi berantem sama bosnya banyak deadline, ah bodo amat ah mau belanja gitu. Nah dicari tahu dulu sebenarnya ada apa sih di balik keborosan kita itu. Apakah kita sedang berusaha mengisi kekosongan, misalnya lagi kesepian atau lagi berduka. Lagi ada hal-hal yang pengen kita isi lalu kita melarikannya ke belanja. Jadi itu dulu sih, dicari tahu dulu apa penyebab kita jadi boros. Bukan masalah cashless atau enggaknya.
Oke, jadi kita harus tahu penyebabnya dulu ya. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya, sekarang gimana kita ngaturnya gitu. Iya, ngaturnya itu sebetulnya gampang, teorinya gampang, prakteknya susah ya. Karena uang itu kan terbatas, aku yakin nih, sebagian besar di antara kita di sini tahu persis berapa jumlah uang kita di rekening, tahu dong ya kan. Sisanya berapa, bahkan mungkin sampai koma-komanya tuh hafal gitu. Nah, itu yang jadi kesadaran pertama dulu, karena uangnya terbatas, maka setiap budgetnya harus terbatas juga. Ya, jadi misalnya buat belanja bulanan sekian, nggak boleh tuh lebih-lebih dari itu. Buat beli kebutuhan anak ya, apalagi kalau anaknya masih kecil kayak banyak banget gitu ya kebutuhannya, budgetnya sekian. Jadi ketika budgetnya udah ada dan udah pas semua, kita tinggal disiplin aja sama budgetnya. Disiplinnya pakai aja nih aku bilang ya, disiplin aja. Padahal kan itu yang paling susah ya, gimana caranya biar tetap disiplin. Jadi sumber-sumber kebocorannya itu kan karena kita nggak disiplin, karena kita nggak cukup percaya diri untuk ya udah uang buat jajan segini, buat belanja segini, buat hal-hal lain segini gitu. Kalau kita menyadari bahwa kita punya keterbatasan dalam bentuk uang itu, kita akan lebih gampang juga sih menyadari bahwa nggak semuanya perlu dan harus kita beli. Oh gitu ya ngaturnya. Nah tadi balik yang ke pertama waktu saya jelaskan mengenai aplikasi pembayaran digital ya. Tadi kita udah tahu penyebabnya, kemudian gimana ngaturnya. Nah kira-kira ada tips nggak untuk bisa belanja dengan aplikasi pembayaran itu, tapi kita bisa sambil mengatur keuangan kita. Boleh ada tipsnya? Iya, jadi berbagai aplikasi pembayaran ini kan kemudahan ya menurut aku ya. Jadi kita tuh gampang banget loh sekarang mau investasi aja bisa auto debit dari bank, kita investasi auto debit bisa. Mau bayar-bayar semuanya udah bisa bikin pos-posnya dengan cara lebih gampang gitu. Misalnya, oh kalau rekening A aku mau pakai jajan khusus nih ya. Pokoknya nanti krisnya masuknya ke rekening A aja dari isi rekening A itu. Atau misalnya buat belanja lifestyle, beli tas baru 3 bulan sekali aku pakai rekening yang satunya misalnya gitu. Nah itu kan sebenarnya lebih mudah ketika kita pakai aplikasi-aplikasi pembayaran ini. Tapi memang gak akan pernah bisa berjalan kalau kita gak melihat strong why-nya sih. Kenapa kita perlu melakukan ini? Kenapa kita perlu disiplin? Kenapa kita perlu kelola uang? Itu harus dicari tahu dulu kenapanya. Kalau yang belum nikah nih ya, kayak dulu aku waktu belum nikah, itu strong why aku adalah pengen nonton konser. Jadi pengen senang-senang terus gitu ya, pengen jalan-jalan, pengen traveling. Itu jadi motivasi aku untuk nabung. Jadi aku nggak pernah tuh yang namanya liburan terus pakai kartu kredit tuh nggak pernah. Jadi aku nabung karena aku tahu nanti aku pengen liburan gitu. Nah setelah menikah dan punya anak sebenarnya motivasinya lebih gampang. Sesederhana biar anak aku nanti bisa kuliah di tempat A misalnya gitu ya. Biar bisa punya pilihan tempat kuliah karena kita udah nabung dari dia SD misalnya dari dia TK gitu. Dia punya pilihan tempat kuliah yang lebih banyak. Atau yang paling kuatnya lagi adalah kita nggak pengen anak kita jadi sandwich generation ya. Atau kita membebani anak kita di masa depan gitu. Jadi di masa depan nanti harapannya kita bisa mandiri dong. Kita sampai tua nggak membebani anak sama sekali, kita tetap punya penghasilan. Caranya gimana? Caranya dengan sekarang kelola uang. Jadi ada kesadaran bahwa uang yang kita hasilkan saat ini bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan gitu. Jadi goalsnya itu ya, hidup tenang, fisik, mental dan finansial masa kini dan masa depan. Super sekali jawabannya. Mungkin ibu-ibu nanti pasti saya lihat nih banyak yang ingin bertanya-tanya, tapi nanti kita simpan terlebih dahulu ya. Nanti akan ada 5 penanya terbaik akan diberikan hadiah dari Pak Yogi yang sebentar lagi akan kita dengarkan paparannya. Nah, Pak Yogi, saya lihat di sini kan juga ada stand dari Link Aja Syariah. Mungkin ibu-ibu di sini atau mbak-mbak ada yang pengen lebih tahu lebih banyak mengenai apa itu Link Aja Syariah dan kaitannya dengan tema ISEF kali ini yang kita ingin mendorong inklusi dan syariah. Mungkin boleh dijelaskan Pak Yogi visi dan misi Link Aja Syariah? Ya, makasih Mas Onggo. Jadi ibu-ibu sekalian, apa yang tadi dibicarakan dari pembicara pertama tuh udah jelas. Kadang kita kalau bangun pagi lebih senang gak kehilangan handphone ya dibanding dompet, ya enggak? Dulu mungkin kalau ketinggalan dompet udah tegang luar biasa. Sekarang malah kalau ketinggalan handphone lebih tegang luar biasa dibanding ketinggalan dompet. Karena apa? Sekarang seluruh pembayaran sudah bisa menggunakan digital. Salah satunya Link Aja. Dan orang mungkin taunya Link Aja yang merah. Padahal kita ada Link Aja yang hijau, yaitu Link Aja Syariah.
gitu ya. Nah, Link Aja Syariah ini isinya adalah bagaimana ekonomi syariahnya yang kita masukkan di situ. Dan itu lebih safe karena apa? Ini yang ngeri tadi nih. Kalau dulu ingat nggak kita pakai kartu kredit ya, bahaya ya nggak kartu kredit. Sekarang yang serem apa? Pay no pay letters, ya nggak? Nanti mau beli-beli, klik pay no pay letters. Dikit-dikit pay no pay letters, hati-hati. Karena apa? Itu sama aja jadi kartu kredit gitu ya. Jadi ini yang mungkin kita ingin kasih jelasin bahwa sebenarnya Link Aja Syariah mungkin bisa next. Nah ini adalah dompet syariah pertama di Indonesia Bu. Gitu ya, jadi kalau ibu ya mungkin kalau muslim kita tahu ada riba gitu ya. Dan kita benar-benar Link Aja Syariah ini benar-benar tidak menggunakan riba. Salah satunya apa? Peminjaman, kita nggak ada peminjaman di sini. Jadi aman tuh, belum ada tuh pay no pay lettersnya istilahnya kayak begitu. Dan tidak berbasis bunga gitu ya. Next. Mungkin kita bisa lihat juga nih, yang mendorong siapa? Kebetulan tadi Pak Wapres ya, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin nih dan Pak Jokowi. Yang mendorong bagaimana, karena apa? Di dunia kita, padahal kita muslim hampir 200 juta penduduk Indonesia. 270 juta dan 200 juta itu penduduknya muslim. Tapi sebenarnya ekonomi konvensionalnya paling besar malah di sini. Padahal penduduknya paling besar muslim. Makanya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin itu mendorong ekonomi syariah. Salah satunya kita bisa tahu sekarang ada bank syariah. Salah satunya juga adalah e-wallet syariah gitu ya. Next. Nah ini yang dewan. Jadi kalau namanya bank syariah itu selalu ada dewan pengawas syariahnya. Jadi Link Aja Syariah juga akan ada dewan pengawas syariahnya gitu ya. Next. Nah yang milik siapa nih? Pak, Link Aja tuh yang punya siapa? Alhamdulillah Bu, Link Aja Syariah itu yang punya Indonesia. Karena apa? 10 BUMN yang punya. Bank ada 3 tuh, BRI, Mandiri, BNI. Dan dulu kalau punya Telkomsel ada Tikes, kalau masih ingat dulu namanya Tikes. Masih ditempel-tempel tuh pakai RFID, tempel kiri, tempel kanan gitu ya. Kemudian berubah menjadi Link Aja. Kemudian Link Aja nih sekarang semuanya masuk Bu. Pertamina ada, Jasa Marga ada, Taspen ada, Dana Reksa ada gitu ya. Dan bahkan Gojek dan Grab itu menjadi shareholdernya kita. Jadi memang 10 BUMN, jadi aman Bu, uangnya pasti di sini karena ini milik BUMN gitu ya. Dan ini adalah case-case yang kita punya saat ini gitu ya, untuk bisa mendorong ekonomi nasional Indonesia. Dan salah satunya adalah Link Aja Syariah. Next. Nah ini yang paling disukai ibu-ibu, apalagi anaknya banyak, ya enggak? Anaknya kiri kanan pusing kan. Dulu ingat enggak kalau kita bayar PLN harus keluar rumah, ya enggak? Keluar rumah udah deg-degan tuh anaknya mecahin piring atau apa kan begitu ya. Sekarang dengan modal handphone ibu bisa bayar apapun sekarang gitu ya. Mau bayar pulsa bisa, mau bayar token listrik bisa, mau bayar BPJS bisa. Bahkan kita itu mau bayar zakat bisa. Jadi tadi yang dibilang bahwa sebenarnya sekarang teknologi itu udah luar biasa. Kata kuncinya untuk gak anti boros apa? Konsisten dan komitmen. Jangan sampai uang galon 20.000 nambah jadi 30.000 kan begitu ya. Dan kalau dulu mungkin kita modelnya kembalian, ya enggak? Kembalian dibalikin kadang-kadang masuk kantong hilang, ya enggak? Kasih anak lecek-lecek nggak bisa dijual, udah lecek nggak bisa dibayar. Kalau digital bayarnya 2.125, bayarnya ya 2.125. Kalau kita biasanya naik mungkin taksi gitu ya, Bluebird atau apa, kadang-kadang kita bayar cash kan. Ngasih ke bapaknya 50.000 harusnya kembalian 4.000 berapa, nggak ada kembaliannya. Padahal dengan menggunakan aplikasi ini itu semuanya bisa gitu ya, dan harganya pas. Jadi istilahnya dari Pertamina tuh pasti pas. Jadi nggak ada itu istilahnya bayarnya dia costnya 2.225, kita bayarnya keluarnya lebih 2.500, nggak mungkin. Kita bayarnya juga 2.225 misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya malah fungsi penghematan tuh ada di aplikasi Bu. Bukan ibu menggunakan cash, apalagi tadi ya. Kalau bisa sih kita udah non cash tuh jalan. Dan kita itu ya aplikasi Link Aja, ibu ke KRL bisa pakai ini. Tanpa harus menggunakan ini. KRL juga bisa, kesehatan juga bisa, semua lengkap Bu. Gitu ya. Jadi inilah kata kunci teknologi sekarang. Bagaimana memudahkan ibu
Apalagi anaknya banyak, piringnya banyak, resiko. Ya, jadi di rumah aja bayar-bayar simple. Kembali lagi, Pak, ini alat bayar. Ini kan alat bayar ya. Kata kuncinya apa? Orang yang di belakang alat bayarnya. Nah, biasanya bukanya seringnya Tokped. Wah, kan, wah ada tas baru nih, ada diskon. Nah, hati udah mulai bergetar tuh, ya kan? Yang harusnya buat galon gitu kan, pindah itu ke tas. Nah, ini nih yang hati-hati. Apalagi jangan sampai kliknya gitu ya. Mungkin boleh deh kita budgetkan ya, biasanya gitu ya. Dalam komposisi uang bulanan tuh adalah budget senang-senangnya pasti ya kan. Nggak mungkin nggak ada budget senang-senang, ntar nggak senang-senang, nggak healing ya Bu ya, istilahnya kan gitu ya. Tapi konsisten untuk menggunakan uang tersebut, alokasi budgetnya. Dan yang kedua, jangan menggunakan yang istilahnya pakai kredit. Ya enggak, kredit itu adalah nanti berbayar, berbunga. Dan itu nanti menjerat gitu ya. Mungkin seneng langsung, wah ini nggak ada duit nih, ada tas bagus beli, pakai paylater gitu ya. Padahal tagihannya mencekik gitu. Ntar ibu dicariin sama suami-suaminya kan gitu ya. Nah konsistensi ini dan alat bayar inilah jadi apa ya, mutual apa ya, connectionsnya tuh. Dan insya Allah keluarga ibu bisa memanage keuangan dengan baik dengan menggunakan aplikasi. Mungkin itu, makasih. Wah, luar biasa banget nih Pak Yogi ya. Kita udah lihat terutama di ibu-ibu mungkin bisa lihat ya gambarnya, ekosistemnya kita bisa bayar macam-macam. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, fitur-fiturnya apa aja gitu ya. Kalau ibu-ibu sekarang udah lihat nih bisa untuk ngapain aja. Nah, fitur-fiturnya apa? Bisa untuk bayar kris nggak? Kemudian ini kan mungkin kodiniawen. Kalau saya lihat di sini mungkin ibu-ibu pasti sini senang juga, insya Allah senang buat infak, buat sodako. Nah, link aja ini bisa nggak Pak? Alhamdulillah. Jadi karena link aja ini satu-satunya link aja syariah ini satu-satunya e-wallet syariah, ada spesial pembedanya antara link aja konvensional yang warnanya merah gitu ya sama link aja syariah. Ketika ibu waktu login pertama di link aja yang merah, nanti ada pilihan Bu mau mengkonvert kepada syariah. Perbedaannya yang pertama tentu tadi dari pinjaman-pinjaman kita nggak ada. Dan semua produk yang ada di link aja syariah itu benar-benar syariah karena dikurasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi nggak boleh main-main, saya nggak mungkin jualan bir di sini kan, nggak mungkin kan begitu istilahnya begitu ya. Yang langsung kritis gitu ya. Untuk alat bayar semua juga bisa. Bahkan tadi Bu, ini luar biasa nih. STNK perpanjangan motor itu udah bisa Bu pakai link aja syariah. Jadi nggak usah khawatir untuk pembayaran itu tidak harus datang, kan bingung ya kita datang ke samsatnya juga segala macam. Kita sudah bisa fasilitasi seperti itu. Nah mungkin next ya, apa bedanya nih? Nah ini yang penting. Next. Nah ini tambahannya gitu ya. Yang pertama buat bisnis, biasanya kan ibu punya bisnis pasti kecil-kecil, ya enggak? Kalau ibu punya bisnis sebaiknya didaftarkan untuk bisa bikin QRIS Bu. Sehingga orang yang belanja ke ibu bisa digital. Dan hebatnya kalau dulu ya mungkin GoPay bikin kris sendiri, OVO bikin kris sendiri, link aja. Sekarang nggak boleh sama Bank Indonesia. Hanya satu QRIS dan semua pembayaran bisa. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalkan dibikin oleh link aja syariah, apakah nanti bisa dipakai GoPay, OVO? Bisa. Nah yang pertama adalah bagaimana mengembangkan bisnisnya ibu dengan menggunakan QRIS yang tadi. Dan tambahannya ini nih, kita ada zakat, kita ada infak, kita ada wakaf, dan kita juga ada haji. Nah nanti kita mau explore nih, mudah-mudahan ibu mau umroh, mau haji, itu bisa pembiayaannya menggunakan link aja syariah gitu ya. Mungkin ini salah satunya menu-menunya nih, kita ada zakat, ada infak, ada wakaf yang dimana link aja konvensional nggak ada. Khusus untuk ada di link aja syariah. Mungkin itu Mas. Ya. Nah tadi Pak Yogi sudah nyebut-nyebut mengenai kris ya. Mungkin ibu-ibu yang di sini bukan cuma sebagai user, pengguna. Tapi mungkin di sini ibu-ibu ya banyak yang punya usaha juga ya. Usaha di rumah, pengen dagang gitu ya. Tentunya pengen pasang kris ya. Mungkin ibu-ibu udah lihat di sini penjual-penjual di sini udah punya kris. Nah mungkin pengen gitu ya, pengen punya itu juga kris juga supaya bisa berjualan. Nah Pak Yogi di sini mungkin boleh dijelaskan gimana caranya bisa punya kris itu. Dan apakah di stand sini bisa kita daftar? Iya, alhamdulillah di sini ada booth hampir 102 kalau nggak salah. Alhamdulillah link aja syariah yang support semua.
menjadikan kris di seluruh transaksi yang ada di sini. Dan insya Allah ibu, kalau ibu punya usaha, mampir ke booth kita, dekat makanan bu, sengaja bu. Jadi kita dekat makanan biar langsung belanja makanan kan begitu ya. Ada di booth kita, kalau ibu punya bisnis apapun itu, apakah fashion, apakah kuliner, food and beverage, dan membutuhkan QRIS, kita siap bantu. Dan kebetulan Link Aja itu ada di seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Walaupun memang yang terbesar of course Jakarta gitu ya. Dan kita akan bantu usaha ibu untuk bisa mendapatkan QRIS gitu ya. Karena apa? Sekarang trennya udah digital bu. Jadi apakah itu statik apapun itu dinamik kita bisa bantu. Gitu Mas Om. Nah, tadi Pak Yogi nyebut-nyebut di sebelah booth-nya itu ada makanan ya. Tentu ibu-ibu pengen coba gitu ya. Mau coba gratis nggak? Nah, kalau mau coba gratis ada caranya. Jadi Pak Yogi ini mau ngebagi 100.000 saldo uang elektronik Link Aja Syariah untuk 5 petanya Waduh. pertama. Nah, langsung nanya. Waduh, ini belum dibuka langsung udah ini aja. Mungkin Langsung kita semangat buka 5 ya. pertanyaan gitu ya. Oke, mungkin silakan Ibu yang di tengah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Ani. Kebetulan saya ada rencana insya Allah mau buka usaha lagi. Kemarin sempat vakum, sekarang mau buka. Nah untuk proses bikin QRIS itu kan tadi udah dijadiin satu kan semua dari BI ya. Cuman saya mau mempertanyakan itu tentang biaya. Nah setahu saya dulu tuh misalnya saya ikut GoPay atau GrabFood atau lain-lain. Nah pada saat uang mau masuk ke rekening saya itu dipotong. Bagaimana dengan Link Aja itu berapa persennya? Terus yang kedua persyaratannya masih sama atau enggak? Maksudnya buat usaha kayak gitu. Itu rekeningnya itu disarankan yang mana gitu untuk dari, ini kan basicnya syariah kan. Apakah kita juga harus bank yang tadi, ya kan, yang bank basically syariah juga, atau bisa bank konvensional biasa. Nah itu aja, terima kasih. Ya, silakan Pak Yogi. Iya, jadi memang ada aturan, prosesnya memang sekitar 3 sampai 5 hari Bu, gitu ya. Nanti memang tergantung, dan juga ada requirement pengisian dokumennya, yaitu standar lah ya karena dokumen. Terkait dengan biaya, iya memang ada. Antara berkisar 0,4 sampai 0,7%, jadi kecil. Jadi misalkan nih, saya nih, ibu punya kopi misalkan. Saya belanjanya udah gede-gedean, udah ngopi, udah minum 10 kali 100.000. Kosnya itu cuma 400 sebenarnya gitu. Jadi secara nilai kami ya, tapi saya nggak tahu di tetangga yang lain. Tapi secara prinsip itu biayanya antara 0,4 sampai 0,7%, jadi kecil. Sebenarnya itu depend on transaction. Makin gede transaction pasti nilainya pasti lebih kecil Bu, gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Dan nanti bisa kita jelaskan. Dan prinsipnya karena gini, kebetulan kami dengan BI itu diminta untuk mendorong ekonomi Indonesia, gitu ya. Jadi bahkan Link Aja mendapatkan award, kita mengQRIS-kan Mas 12 juta merchant. 12 juta UMKM tahun kemarin dan luar biasa itu ya, salah satunya dari Link Aja. Jadi makanya kami juga ingin membantu usaha ibu. Dan gak usah khawatir Bu, karena memang kan bank syariah juga sedikit ya, gak banyak. Itu juga bisa di bank konvensional. Jadi memang karena kita punya Link Aja syariah dan Link Aja konvensional, banknya juga masih bisa bank konvensional, gak ada masalah. Karena tadi niatnya untuk usaha ibu dulu gitu ya, nanti ketika matures gitu ya, in terms of banknya syariah mungkin akan lebih mudah, itu akan jadi nanti lebih mudah. Jadi prinsipnya menggunakan bank konvensional bisa, menggunakan bank syariah bisa, gak ada masalah begitu. Baik, mungkin untuk pertanyaan berikutnya kita kasih giliran ke Bu Anissa. Ada yang ingin bertanya ke Bu Anissa, mungkin tadi dari sektor kiri, sekarang dari sektor kanan saya. Ibu yang di depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ibu Lina, mau bertanya dengan Mbak Anissa. Itu kan sering kalau isi wallet itu sering galau gitu. Kalau
kayak sekarang kan banyak promo, banyak cashback. Kalau nggak diisi kayaknya rugi. Terus kalau udah diisi nanti ujungnya juga galau. Terima kasih tipsnya. Iya, ini tuh sebenarnya bagian dari FOMO ya Bu ya. Masa ada diskon terus aku nggak beli, aku ketinggalan gitu kan. Padahal kalau diskon kita beli, uangnya tetap hilang. Tapi kalau diskon kita nggak beli, uangnya tetap utuh. Jadi memang mindsetnya aja sih sebenarnya gitu ya. Kita dapat cashback ini jadi lebih untung atau malah jadi kehilangan uang gitu. Karena ada nih aku pernah ngobrol juga sama ibu-ibu yang ketika dapat cashback itu dijadikan beli hal lain lagi yang memang bermanfaat gitu ya, bukan konsumtif. Jadi misalnya sehari-hari kalau budgetnya cuma cukup buat beli sabun cuci baju aja. Tapi karena ada cashback jadi bisa beli dengan pelembutnya gitu. Itu kan bukan hal yang konsumtif ya, itu berarti betul menguntungkan. Tapi kalau ujung-ujungnya cashbacknya cuma jadi jajan lagi atau kan apalagi tadi ya Pak Yogi bilang pakai pay letter gitu. Kalau pakai pay letter nanti dapat diskon lebih besar. Nah itu kan menggoda juga ya kayak kenapa nih aku nggak dapat diskon. Padahal ya kalau bisa bayar cash kenapa harus kredit gitu. Jadi memang dibalik lagi sih sebenarnya mindsetnya untuk apa nih, kita memang mau ngirit kah atau kita mau apa gitu. Kalau memang tujuannya mau ngirit dan memang pengen kelola uang dengan baik, sebisa mungkin kalau ada diskon ya nggak usah beli. Berat ya Bu ya, oh langsung menggeleng soalnya ibunya. Jadi belinya bukan karena diskon, tapi belinya karena butuh gitu. Biasanya orang ngebaginya kan kebutuhan dan keinginan, blur ya Bu ya, kayak tapi aku butuh banget nih tas ini gitu kan, kapan lagi tas ini diskon, perlu banget nih, jadinya kebutuhan gitu. Nah cara membedakannya itu kita bagi aja jadi 3 nih Bu ya, kewajiban, kebutuhan dan keinginan. Kewajiban itu yang wajib ya, bayar zakat, bayar pajak, itu nggak mungkin tuh kita abaikan ya, tiap bulan pasti wajib kita bayar. Nah berikutnya kebutuhan, kebutuhan ini kalau nggak dipenuhi ada yang sakit Bu. Perut kita sakit nih, sakit lambung karena nggak bisa makan, itu kebutuhan. Anak kita sakit ya nggak bisa sekolah, masa sih sakit banget kasihan gitu ya, itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan ini yang kalau nggak dipenuhi, yang sakit cuman hati kita aja Bu ya. Sakit hati banget nih kelewatan diskonnya. Jadi kalau kira-kira tiap mau belanja sesuatu, waduh sakit hati ini kayaknya kalau kelewat berarti keinginan. Mundur lagi dulu aja gitu. Karena ini tuh perlu dilatih ya. Perlu dilatih untuk sakit hati 1 kali tidak beli ternyata nggak apa-apa. Sakit hati 2 kali ternyata nggak apa-apa juga. Dan mulai kelihatannya tuh setelah beberapa bulan biasanya. 3 bulan, 6 bulan kok kalau nggak jajan macem-macem ternyata uang kekumpulnya banyak juga ya. Nah dari situ biasanya jadi lebih gampang tuh untuk kita nabungnya gitu. Untuk kita lebih hemat lagi. Gitu. Prakteknya Bu ya, karena kalau teori aja nih biasanya kalau ibu-ibu aduh mencerahkan banget nih Mbak gitu ya. Ya cerah sih tapi kalau nggak dipraktekin ya nggak akan kemana-mana juga gitu. Iya, berapa bulan itu kan ya pertanyaannya. Karena mengelola keuangan ini kan butuh waktu yang panjang, apalagi kalau gajian. Jadi gajian itu 1 bulan aja baru gajian 1 kali, tandanya baru berlatih mengelola keuangan 1 kali. Gajian bulan kedua baru berlatih mengelola keuangan 2 kali. Siapa sih yang berlatih 2 kali langsung lancar gitu? Untuk apapun itu gitu ya. Jadi mungkin harus berlatih 4 kali, 6 kali, 12 kali, tandanya 1 tahun berlatih baru mungkin akan lancar gitu. Jadi memang gak instan. Baik, gimana Ibu? Sudah siap untuk berhemat gitu ya? Baik, pertanyaan ketiga mungkin yang paling belakang, bapak-bapak ya. Dari tadi ibu-ibu coba yang di sana. Minoritas ya, soalnya Silakan. minoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya punya pertanyaan untuk Bu Anissa dan Pak Yogi. Saat ini anak-anak itu kan sudah pegang HP, ya kan? Mereka pasti sudah tahu cara install aplikasi dan lain sebagainya, termasuk aplikasi keuangan. Bagaimana strategi mengajarkan kepada anak agar bisa tidak boros gitu Bu? Syukur-syukur nggak apa-apa kalau borosnya untuk sedekah atau infak gitu kan, biar baik untuk orang tuanya, untuk masa depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, ladies first. Oke, ini pertanyaannya menarik banget karena kita ini ngerasa nggak diajarin pengelolaan keuangan ya, di rumah nggak diajarin, di sekolah nggak diajarin, jadi kita pengen anak kita tuh lebih bisa kelola uang gitu. Dan sebetulnya lebih gampang karena semuanya udah cashless. Jadi aku cerita nggak apa-apa ya, anakku umurnya 8 tahun, kelas 3 SD, dia sudah punya rekening di rekeningku tapi
berbeda gitu ya, kantongnya berbeda, itu khusus buat dia aja. Uang jajannya seminggu cuma 50.000. Jadi 50.000 itu sebenarnya kurang lah ya gitu ya kalau mau jajan-jajan. Tapi justru pelajarannya di situ. Banyak orang yang nggak tahu bahwa pelajaran tentang pengelolaan keuangan itu adalah pelajaran tentang menunggu. Ya kayak ibu tadi kan ya, nggak sanggup nunggu lagi nanti taunya nggak diskon lagi gimana gitu kan. Kayaknya semua itu harus seketika. Nah karena generasi zaman sekarang disebut sebagai generasi instan, apa-apa langsung ada. Kalau dulu kita mau makan tuh harus keluar dulu ke restoran, sekarang seketika harus ada gitu ya. Jadi pelajaran menunggunya ini yang penting. Itu sih yang pertama, makanya aku kasih uangnya mingguan. Jadi dia hanya dapat uang tiap hari Jumat, itu pelajaran menunggu yang pertama. Pelajaran menunggu yang kedua, kalau dia mau beli sesuatu, mainan, bukan di momen ulang tahun atau di momen kenaikan kelas, itu dia harus nabung pakai uangnya sendiri. Mainan kan mahal ya, mainan tuh 150.000, 200.000. Kemarin dia pengen teropong, binoculars, harganya 300.000. Maka dia harus menabung tuh sekian minggu, 50.000 sampai tercapai si 300.000-nya. Jadi kuat-kuatan kitanya nih, karena biasanya kalau ngajarin soal anak ini nggak tega gitu ya, kasihan. Apalagi waktu kecil aku nggak punya mainan, waktu kecil aku yang serba susah. Pengennya tuh anak dikasih terus. Nah buat aku pelajarannya sih tentang menunggunya ini gitu. Karena uang itu nggak bisa dikelola kalau uangnya nggak ada, betul. Tapi bahkan uang jajan aja yang seminggu cuma segitu, itu tuh bisa dikelola gitu. Jadi kalau aku sih step pertamanya itu menunggu. Nanti berikutnya baru panjang lagi nih Pak, kita harus jelasin bahwa uang itu terbatas, uang itu tidak datang dari ATM, uang itu memang harus ada pos-posnya gitu ya. Nanti makin lama dia makin ngerti. Tapi step pertamanya itu dari menunggunya itu tadi. Bukan dari menabung ya ibu-ibu ya. Kita kan waktu kecil diajarin nabung ya, pakai buku tabungan di SD itu ya. Apakah sekarang bisa menabung? Oh tidak gitu ya. Nggak ngaruh ternyata diajarin nabung karena kita nggak diajarin itu tadi, nggak diajarin caranya menunggu. Pak Yogi menambahkan mungkin? Yang seru nih biasanya anak games Pak. Wah udah garuk-garuk nih ibunya kan. Atau bapaknya garuk-garuk tuh. Saya juga Pak nggak tahu ya garuk-garuk juga Pak. Tapi mungkin yang saya lakukan adalah literasi, yang kata kuncinya literasi. Kita ajarkan. Jadi pertama mungkin mirip-mirip nih kalau Bapak ngelihatnya berapa sih biaya bulanannya dia sebenarnya. Mungkin kalau dari rumah kita harus ngojek gitu ya, pasti kita tahu biaya gojeknya kan gitu ya. Kemudian dia makan berapa sih, jadi kita hitung lah quote and quote gitu ya biaya gojeknya dia misalkan kayak gitu atau biaya makannya. Kemudian kita ajari tentunya, karena biar nggak salah klik Pak, ya nggak? Ketika salah klik wassalam gitu. Jadi kata kuncinya juga bagaimana kita bisa mengajarkan anak yang benar. Ini loh Anda prosesnya seperti ini, e-walletnya karena semua e-wallet pasti bisa gitu ya. Jadi pasti kita akan masukin uangnya kemudian diajarin. Nah yang kedua yang saya ajari juga adalah menabung tadi sebenarnya. Kadang dia juga mau sesuatu, sama ya tadi ada keinginan, nah itu yang terakhir tuh. Pasti punya tuh anak tuh keinginan, beli game yang diamond itulah Pak ya. Kalau main diamond tuh beli gamenya tuh. Tapi kita ajarkan saya nggak bisa kasih itu. Anda kalau mau puasa makannya yang dia biasa beli makanan apa dia puasa juga. Nggak apa-apa dia belajar menabung untuk belajar gitu ya. Bahwa dia mau mendapatkan sesuatu dia bisa menabung dari uang yang kita kasih di tiap katakanlah tiap ini. Nah saya setuju juga, jangan kasihnya tiap bulan Pak, bangkrut Pak, habis langsung. Dicicil tuh Pak, bener Pak, tiap minggu mungkin gitu ya. Jadi kelihatan tuh dia kontrolnya seperti apa. Mungkin itu sih tambahan masukan ya. Biasanya ibunya yang lebih jago dibanding bapaknya Pak. Ya, terima kasih. Jadi intinya literasi keuangan sekaligus literasi digital itu yang perlu kita kenalkan ke anak-anak kita sejak dini. Nah, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya, silakan Ibu yang di tengah tadi, yang baju hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arliani dari Balikpapan, Pak. Saya mau menanyakan apakah link aja ini adanya di kota-kota besar saja? Untuk ke daerah-daerah apakah sudah berlaku? Karena kan kita mengingat Pak jaringan. Untuk kami di Kalimantan itu ada beberapa wilayah itu Pak masih agak susah jaringan. Nah terus kan Pak kemampuan untuk teknologi ibu-ibu itu kan terbatas. Nah apakah ada nanti sosialisasi ke depannya ke ibu-ibu? Karena kebanyakan untuk UMKM itu kan banyakan dari daerah Pak. Nah seperti itu Pak. Terima kasih. Aduh, selamat nih Ibu dari Balikpapan, luar biasa datang ke sini. Tepuk tangan dulu dong buat ibunya ya. Benar Bu, ini menjadi challenge-nya kita sekarang karena literasi digital ini nggak mudah
gitu ya. Apalagi ibu-ibu kan, waduh ibu-ibu ini harus diajarin, kadang kita mau ajarin, udah diomelin duluan gitu kan. Nggak bisa begini, saya mencetnya salah nih, wah begitu-begitu. Jadi memang tapi sekarang teknologi kan berkembang Bu ya. Yang pertama adalah kita juga udah mulai belajar dari YouTube, udah banyak YouTube terkait dengan bagaimana kita bisa mengakses teknologi tersebut. Bahkan di YouTube tinggal nulis aja kita mau belajar apa itu udah keluar semua gitu ya. Termasuk menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Di situ gampang sekali diterangi gitu. Kalau dulu susah, harus ketemu, harus datang, harus diajarin. Tapi sekarang itu dengan hebatnya teknologi ya, kita bisa akses dimanapun. Yang kedua adalah teknologi aplikasi kita nggak tergantung dari aplikasinya kalau di daerah Bu, benar. Jadi bukan berarti link aja nggak bisa dipakai di daerah A, di daerah B, tidak. Asal ada sinyalnya atau tidak gitu ya. Sepanjang ada sinyalnya insya Allah bisa dipakai gitu. Itu tuh prinsip nomor 1. Tentunya daerahnya tuh berbeda-beda memang ya. Tentunya kalau di Jawa benar sinyalnya penuh 4G bahkan 5G. Lah Pak kalau di daerah gimana? Alhamdulillah kebetulan link aja ini pemilik yang terbesarnya Telkomsel. Kan sinyal Telkomsel paling gede di mana-mana gitu, apalagi di daerah. Jadi logikanya harusnya, apalagi di kota Balikpapan, harusnya coverage kita akan jauh lebih bagus dibanding coveragenya yang lain. Jadi secara prinsip harusnya bisa. Tapi Pak Yogi tetap saja, kayaknya saya YouTube juga susah Pak, jarang. Nah kita memang juga ada sentral-sentral di Telkomsel, kan kebetulan ada Grapari. Nah itu bisa Ibu gunakan waktunya untuk datang, untuk tanya-tanya. Itu juga fasilitas untuk menanyakan itu juga bisa di Grapari-Grapari yang ada di Telkomsel. Jadi saya pikir mudah-mudahan literasi digital ini besar. Istilah kami sekarang kita mau larinya ke tier 2, ke tier 3. Jadi bukan di kota lagi Bu, tapi di suburban gitu ya, di desa, di ini gitu ya. Karena kita juga mau jangan sampai di desa-desa ini yang nguasain rentenir, ya enggak? Kan sekarang banyak banget ya, ini ada pinjaman nih, bunganya luar biasa, bisa 30-40% per tahun gitu ya. Yang sebenarnya pemerintah itu mau menghilangkan itu, mau ibu-ibu yang mau usaha jangan dengan rentenir gitu ya. Karena kita cuma bayarin ini doang, bunganya doang, bukan bayarin pokoknya. Nah ini sebenarnya usaha pemerintah untuk mendorong seperti literasi digital, bahkan link aja juga akan masuk ke sana untuk bisa ibu mendapatkan pemodalan yang murah. Sehingga tidak dikejar oleh rentenir-rentenir ini, ya istilahnya seperti itu. Mudah-mudahan Indonesia bisa hilanglah rentenir itu dengan aplikasi-aplikasi digital seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Saya juga sering menghadapi pertanyaan seperti itu, terutama untuk di daerah 3T ya. Di 3T tadi kita banyak memaparkan aplikasi digital, kalau di daerah 3T itu seperti apa. Dan kaitannya dengan pertanyaan Ibu yang tadi, mungkin saya pengen nanya ke Mbak Anissa gitu ya. Tadi kita banyak mendengar salah satu cara pengendalian itu adalah melalui aplikasi. Nah gimana caranya untuk mungkin rekan-rekan kita yang literasi digital yang belum baik, apakah memang mutlak harus kita menggunakan aplikasi digital untuk melakukan tadi pengendalian diri atau merencanakan keuangan melalui aplikasi itu? Apakah itu wajib gitu Mbak? Sebetulnya enggak ya, karena apalagi tadi juga sempat ngobrol sama Mas Ronggo di backstage, pakai aplikasi apa sih buat kelola uang gitu ya? Aku jawab aku nggak pakai aplikasi untuk kelola uang, karena sebenarnya kita nggak butuh aplikasi pengelolaan keuangannya, kita butuhnya adalah praktik pengelolaan keuangannya. Jadi bisa pakai apa aja, misalnya kalau sekarang worksnya ternyata ibu-ibu masih cash gitu ya, karena tinggalnya memang di daerah 3T dan memang pembayarannya masih cash. Itu sistem amplop aja tuh masih ini banget loh, masih bisa kepake banget gitu. Sebelum aku tinggal di rumah yang sekarang, aku di apartemen dan entah kenapa tuh beli gas dan galonnya tuh harus cash. Jadi aku pakai amplop, jadi ini ada amplop khusus beli gas dan galon. Terus zaman dulu karena belum pandemi aku punya amplop khusus ngamplop kondangan. Jadi hal-hal yang memang sifatnya perlu cash ya kita bagi-baginya juga cash aja gitu. Balik lagi jangan celamitan gitu ya, bulan ini gak ada kondangan kita ambil aja deh uangnya. Pada bulan depan yang kondangan 3 orang, kita harus ngamplop ke 3 orang jadinya gak ada uangnya. Itu kan tetap balik lagi ke si pengendalian diri itu tadi gitu. Jadi masalahnya bukan aplikasinya, jadi bukan toolsnya tapi gimana kita kelolanya gitu. Kalau ibu-ibu lihat di YouTube, di TikTok, banyak banget tuh ibu-ibu gak pakai aplikasi tapi pakai jurnal biasa ya, ditulis tangan, di notes, bikin pengelolaan keuangan keluarga, itu juga bisa jalan-jalan aja selama memang dilakukan dengan baik gitu. Jadi bukan masalah aplikasi digitalnya. Oke.
Berarti bukan masalah aplikasi digitalnya ibu-ibu ya. Jadi jangan pakai alasan ke suaminya nanti minta upgrade HP-nya dengan iPhone terbaru gitu ya. Jangan sampai, karena tadi ini bisa dipakai alasan oleh bapak-bapak, nggak harus loh kata Mbak Anissa gitu ya. Yang penting pengendalian dirinya. Sedikit curhat ya sepertinya nih Mas Ronggo nih. Benar. Nah mungkin pertanyaan terakhir silakan. Ya ibu ini duluan tadi yang angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Selvi. Saya mau tanya nih tentang link aja. Perbedaan dari link aja yang merah sama yang hijau itu apa aja selain dia tidak ada pay letternya ya kan? Nah, jika kita sudah terdaftar sebagai link aja syariah, bisa nggak kita beralih lagi ke link aja yang merah dalam satu data ya, satu nomor handphone gitu. Terima kasih, itu saja. Makasih Pak. Iya, makasih. Waduh, kebetulan di sistem kita memang ketika sudah di konvensional pindah ke syariah itu nggak bisa balik lagi. Istilahnya nggak bisa murtad kali ya, atau gimana gitu ya. Ini jokes ya, ini jokes. Jadi karena memang agak berbeda ya. To be honest, saya melihat profiling orang-orang yang menggunakan link aja syariah itu memang benar-benar belief. Jadi udah bukan bicara nunggu-nunggu cashback, kan biasa begitu ya, kalau kita install itu kan ada cashbacknya nggak, ini ada, udah nggak gitu lagi tuh. Jadi memang link aja syariah lebih banyak diperuntukkan bagi orang-orang yang believe quote and quote kayak begitu. Dan kebetulan memang kita sangat syariah karena tadi aplikasi-aplikasi kayak zakat, kayak infak, kayak sodako itu benar-benar kita masukkan. Bahkan kita baru aja tanda tangan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah tuh punya hampir 500.000 sekolah. Dan rencananya pembayarannya menggunakan link aja syariah. Jadi memang kita juga ingin mendorong tadi bahwa Pak Haji Kiai Haji Ma'ruf Amin ini ingin mendorong ekonomi syariah. Dengan cara apa ya, kita harus cinta syariahnya kan gitu ya. Artinya bagaimana ekonomi syariah ini juga berkembang terutama di negara kita yang memang penduduknya itu mayoritas adalah muslim. Quote and quote. Jadi mohon maaf, jadi nggak bisa balik lagi itu dari link aja syariah. Oh kalau transfer nggak ada masalah. Jadi ketika di link aja syariah mau transfer ke link aja konvensional itu nggak ada isu gitu ya. Jadi kita punya saudara-saudara kita, saya sering gitu, saya kebetulan link aja syariah. Jadi saya sering untuk transfer, kirim gitu ya. Tadi aja bayarin makan gitu ya, itu nggak ada masalah. Jadi tidak ada isu, tidak ada perbedaan antara link aja syariah dan link aja konvensional in terms of transaksinya. Tapi produk-produknya itu kita certified itu syariah, termasuk tadi ada zakat, ada zifwaf ya, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf gitu. Makasih. Ya, udah jelas Mbak ya, jadi intinya kita jangan murtad gitu ya, jadi harus istiqomah konsisten gitu ya. Oke, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara, mungkin supaya ibu-ibu nanti pulang mendapat key takeaway, saya ingin dengar dari Mbak Anissa. Dari diskusi kita hari ini apa kira-kira? Bu, karena biasanya kalau habis ikut acara kayak gini tuh wah aku udah. Tapi kalau nggak dipraktekin juga mau kemana gitu. Orang lain tuh kan udah investasi, udah apa, step pertamanya dulu aja bikin budget, yakin sama penghasilan kita tuh cukup untuk menutupi semua pengeluaran kita dan mulai bulan depan hidup sesuai budgetnya gitu. Itu aja sih. Ya. Pak Yogi? Ya mungkin dunia sekarang menjadi lebih mudah ya. Kita akhirnya yang dulunya agak capek-capek tapi dengan modal handphone aja sudah bisa ngapa-ngapain. Jadi teknologi itu gunanya seperti itu. Salah satunya adalah link aja syariah yang bisa memudahkan ibu untuk bayar macam-macam. Tapi kembali bayarnya jangan lebih-lebih kan gitu ya. Bayar macam-macam dan tadi yang dibilang Mbak Anissa tadi, ayo komitmen. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan harus direm, nggak boleh ini ya, nggak boleh kebablasan, nah, kata kuncinya begitu. Dan menurut saya kombinasi ini memudahkan hidup dari seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi ibu nggak perlu lagi transport biaya lagi keluar dengan satu genggaman tangan, bahasanya gitu. Ibu bisa melakukan pembayaran apapun dengan menggunakan link aja syariah. Makasih. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum menutup acara, key takeaway hari ini adalah cashless anti boros, kita harus
mulai mengendalikan diri, tahu dari tadi seperti Mbak Anissa bilang kewajiban, mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan ya. Kemudian jangan lupa untuk mendidik anak kita sejak dini mengenai literasi keuangan maupun literasi digitalnya. Dan jika ibu-ibu nanti ingin lebih tahu banyak mengenai KRIS dan ingin punya KRIS, silahkan nanti mengunjungi booth Link Aja. Dan untuk mengabadikan momen kita bersama, mungkin 5 pemenang tadi boleh ke depan untuk secara simbolis kita foto bersama, 5 penanya tadi untuk kita foto bersama di sini. Silakan. Ada hadiah dari Pak Yogi dari Link Aja, jadi nanti Ibu bisa mengisi saldo Link Aja, kemudian langsung belanja di sini yang tentunya banyak pilihan ya Bapak Ibu, dan tentunya pasti halal dan syariah. Silakan tadi Bapak yang di belakang, ayo silakan di sini. Boleh Ibu, silakan naik ke atas. Dari Pak Yogi, silakan. Silakan di tengah. Ya, ya. Sudah? Sudah, oke. Baik. Satu kali lagi. Satu lagi. Ya, silakan. Saya dulu aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber dan tentu saja terutama kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara talkshow ini. Tak lupa kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam booth di ISEF. Tentunya di sini diperkuat oleh 750 brand lebih. Dan tentunya ini acara sampai tanggal 9 dan saya Ronggo Gundalawila sebagai moderator pamit dan undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.